Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan kami dari Sudut Podcast, podcastnya RW 06 Limus Pratama. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari kalangan pemuda yang movementnya itu Limus Nunggal Peduli. Ya, Limus Nunggal Peduli. Oke, sebelum kita mulai, saya kenalin satu-satu. Namanya siapa, bro? Namanya Salam. Waalaikumsalam. Kalau di sini panggilannya Alam. Alam, oke. Teman yang Mbah Dukun berarti. Ini siapa? Sugi ya? Sugi. Nah, dia pemerkasa, pelopor yang menggerakkan pemuda, katakanlah Limus Nunggal ada pergerakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan sekitarnya. Nah, satu lagi siapa, bro? Dias. Dias kan main sepak bola. Dias Angga. Gak apa, maskernya copotnya udah vaksin kan? Udah. Nah, aman. Kita udah dicolok kok kemarin. Jadi negatif semua. Sama disuntik ya. Oke, malam ini kita ngobrol santai aja. Artinya kita dari kepengurusan RW ingin sharing ya. Mana tahu dari pola pikir pemuda ada yang bisa kita serap nih di bapak-bapaknya untuk movement segala macamnya. Dengar Limus Nunggal Peduli, apa sih latar belakangnya? Bi, apa Bi? Kalau dibilang latar belakang karena kita sebuah komunitas terbentuknya pun karena ide-ide dari anak muda sih ya. Oke. Awalnya kepedulian anak muda terhadap suatu bencana alam waktu itu. Awalnya bencana alam, dan akhirnya setelah selesai bencana alam kayaknya kita nggak puas gitu untuk berhenti melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu kan. Dan akhirnya kita buatlah suatu wadah di mana pemikiran-pemikiran anak muda ini kita tuangkan dalam satu wadah yang kita sebut suatu komunitas. Oke. Nah, akhirnya apa sih nama yang pantas gitu kan, yang cocok untuk komunitas kita? Karena kita ada di desa Limus Nunggal, dan nama Limus Nunggal juga itu menurut kita itu adalah nama kebanggaan gitu, karena suatu daerah yang besar menurut kita gitu kan. Ya udah, kita angkatlah nama desa kita ini dengan nama Limus Nunggal karena kepedulian anak-anak muda terhadap lingkungan. Akhirnya kita buat jadi nama Limus Nunggal Peduli. Awalnya itu bencana di mana, bro? Waktu itu sih karena 23 Januari Tahun ini berarti? tahun 2020. Oh, di 2021 atau 2020? yang Pabayuran bukan? Pabayuran. Oh, tahun kemarin ke tahun ini, tahun ya, ini. 2021. Iya. Itu karena di awal tahun Indonesia tuh kan waktu itu banyak terdampak bencana alam, khususnya banjir, dan di daerah Bekasi pun itu waktu itu cukup parah gitu. Akhirnya karena biasa memang di lingkungan sudah kita tanamkan untuk kepedulian gitu kan. Akhirnya kenapa sih nggak kita buat gabungan bareng gitu kan untuk pengumpulan dana gitu kan. Satu desa nih gitu kan. Walaupun memang awalnya kan kayak mana mungkin sih bisa gitu kan. Satu desa kita Rangkul ya. rangkul bersama gitu kan untuk jalan bareng. Akhirnya tapi dengan bismillah ya alhamdulillah kita buat itu jadi lebih Manfaat lagi gitu kan, manfaatnya lebih banyak gitu sih. Nah, kalau Pabayuran kebetulan saya juga bawa rescue ke sana. Subi kan dari Limus Nunggal. Nah, kebetulan aneh dari ABQ, Ayo Baca Quran. Jadi santri-santrinya nih yang yatim duafa aneh gerakin tuh. Akhirnya total kekumpul hampir 100 juta. Iya, sama awalnya gitu. Jadi dulu kan
buka kafe ya. Saya buka kafe di Rawalumbu, kafe kopi. Kebetulan anak-anak sering nongkrong di situ, Iwan semua nongkrong di situ. Awalnya dulu kita tahunya Rawalumbu tuh. Rawalumbu naik airnya kan. Iya. Karena kita belum tahu Pabayuran yang masalah bendungan itu jebol. Nah, setelah ke sana akhirnya kita titikin lokasi. Kebetulan kita juga kerjasama sama BNPB Bekasi, Kabupaten Bekasi gitu. Ada namanya temen Pak siapa gitu, dapat kontak anak sana. Cuman sistem kita mungkin berbeda nih. Kalau Subi kan kalau kalau misalkan Ane lihat ke masjid ya yang di Pabayuran. Waktu ke Pabayuran enggak sih, kita ke sekolah ya dulu kita di sekolah ya. Yang SD bukan? Di waktu itu. SD. Terus juga Ane lihat postingan dari Limus Nunggal tuh ada di masjid. Oh, itu parkiran kita. Oh, situ. Kita parkir di situ. Oh, Dan waktu ke Pabayuran, kebetulan kita kerjasama dengan komunitas-komunitas lain yang ada di Bekasi gitu kan. Dengan komunitas Mata Hati dan lain juga. Akhirnya kita gabung juga waktu di Pabayuran itu. Kalau misalnya kita cuma kirim kan, yang pertama itu kita kirim bantuan logistik ya. Nah, karena kita lihat di sana itu yang dibutuhkan nggak cuma logistik, tapi kan kayak psikologis si anak gitu kan, pasti kena gitu kan. Trauma healing ya. Trauma healing. Akhirnya kita buatlah edukasi itu dengan merangkul Kang Dik doang. Oh iya. Kang Dik doang waktu itu sih bersama Kang Arman Maulana, terus juga sama Ustadz siapa gitu, aneh agak lupa, sama tadinya Baim Wong Turun bareng ke sana. Tapi karena waktu itu kita berangkat pagi dan Kang Arman Maulana dan istri itu sama Baim Wong, kalau nggak salah waktu itu lagi ada kesibukan mungkin, jadi dia telat nggak gabung. Tapi seminggu setelah kita datang ke sana, alhamdulillahnya Kang Baim datang ke sana ngirim Logistik juga. Waktu itu sih lupa pakaian. Oh, oke. Satu truk. Satu truk. Iya. Sultan. Oke, karena gini loh. Kalau gua ngelihat di Limus Tunggal Peduli ini banyak hal positif yang didapat. Artinya yang pertama, anak muda ini sudah mulai peduli. Ya, bener, ya kan? bener. Terhadap lingkungan maupun terhadap di sekitarnya gitu. Iya. Karena pada prinsipnya gini loh bro, kalau gue ngeliat, kalau bukan dari anak muda yang mendahului, siapa? Ya kan? Terus kapan? Artinya kan setelah pelopor ini anak muda digaungkan, otomatis yang paling orang tua nih ngeliat gitu loh. Oh berarti di RW 06 nih ada loh komunitas seperti ini gitu kan. Kemarin juga sempat donor darah ya di RW berapa? Di RW 7, RW 10 lapang basket ya. Situ sempat coba. Terus gerai vaksin sempat kan. Jadi movement-movementnya tuh jauh banget kayak angkatan gua dulu bro. Angkatan gua dulu jujur aja, zaman-zamannya SMA itu nggak bener-bener dikatakan lah yang main pure main, nongkrong segala macam. Artinya kan angkatan ente nih katakanlah ya zaman-zaman anak kuliah dulu sudah memikirkan hal sejauh itu gitu kan. Kita juga dari kepengurusan RW juga sangat artinya sangat apresiat dah ya movement yang Sugi dan teman-teman perbuat gitu. Nah selanjutnya nih, artinya kan tadi dibilang bahwa tergerak hatinya untuk saling berbagi gitu kan, ngelihat ada bencana juga kita harus sigap apa segala macam. Nah latar belakangnya apa sih, maksudnya kok bisa? Sedangkan kan umur usia ente gitu kan, gue ngapain sih, ini gue main kelar gitu kan, gue tanpa mempedulikan hal tersebut gitu, ada bencana segala macam, toh bukan warga gue, bukan keluarga gue gitu kan. Apa sih motivasinya dari lu dulu deh bro, Lam? Apa sih? Pertamanya sih kan motivasinya tuh ya kita ngeliat dari lingkungan sekitar ya. Karena kan memang kadang kalau ada kegiatan kepedulian itu rata-rata warganya tuh orang
tua. Nah kesana tuh anak mudanya nggak ada nih gerakannya. Nah di situ tuh. Dan juga yang kedua itu kayak dari termotivasi untuk pengen yang namanya ada kegiatan sosial di kegiatan di sekitar lingkungan Limus Tunggal ini. Terus yang ketiga juga ingin gimana ya, ingin meningkatkan nama Limus Tunggal sendiri. Mengharumkan lah ya. Jadi kan pengen masuk nih ke Limus Tunggal Peduli. Nah saya pengen berbuat kontribusinya apa? Nah di situ tuh berbuat kontribusinya dalam hal untuk membantu membantu warga-warga sekitar, terus juga membantu dalam arti nggak hanya bencana doang sih, kita juga pendampingan pasien juga ada, terus juga kita mengadakan donor darah dan juga mengadakan event kayak berbagi waktu itu buka puasa ya, buka puasa bersama, jadi itu sih. Akhirnya banyak movement anak muda yang gila kalau kata gue sih asli. Iya, anak muda itu sebenarnya keinginan yang yang bisa dibilang luar biasa. Cuma mungkin mereka bingung mau menuangkannya tuh di apa gitu kan. Pasti kan karena nggak ada wadah yang disiapkan mungkin gitu kan. Akhirnya ya itu tadi, kita siapkanlah wadah, yuk kita bikin aja yuk wadah dimana kita buat berkreasi untuk kebaikan gitu. Di situ nggak cuma kita berbuat kebaikan dalam hal untuk di luar, tapi juga di dalam kayak pendampingan pasien. Itu beberapa kita sudah lakukan. Pasien contoh di Kampung Bapom ada 2, dia penyakit anus, punya anus, nggak usah kita sebutkan ya. Nah itu kita dampingi pasien tersebut sampai setiap minggu itu kita antar ke TikTok, pulang pergi sama kita urus juga berkas-berkasnya gitu kan, sampai operasi. Dan alhamdulillah yang satu sampai hari ini sudah bisa kembali normal. Masya Allah. Kita doanya juga untuk yang satu lagi nih supaya bisa normal juga, karena ini masih butuh tahapan yang agak berat sih memang yang satu ini pasien kita, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah bisa kembali lagi normal. Artinya tadi kan sudah diiniin ya. Kita balik lagi nih, klisa lagi. Otomatis kan semua butuh operasional. Iya. Dari teman-teman ini apa patungan kah? Atau ada donatur yang memang udah lu bikin movement apa, gue yang support masalah dananya. Apa seperti itu? Gini sih ya, sebenarnya kalau untuk akomodasi itu memang di dalam komunitas itu kan memang yang hal dibilang berat ya berat gitu. Karena namanya suatu kegiatan sosial itu nggak ada tuh yang namanya digaji pasti ya kan, kita pasti harus mengeluarkan budget pribadi gitu kan. Mungkin nanti kedepannya akan terlihat oleh para donatur dengan kegiatan-kegiatan kita gitu kan, dengan bukti yang ada, dengan ini loh kegiatan kita gitu kan. Pasti donatur akan menilai dan akan memberikan dana untuk kita gitu kan. Tapi sebelum jauh ke sana kita pakai patungan dulu. Iya kan. Emang dana awal paling besar. Itu. Terus ada dari anggota dulu. Kita buat uang kas di situ. Oh, ada uang kas segala. Iya, di situ kita bikin uang kas, dan juga alhamdulillahnya kita punya penasehat yang sangat mensupport kegiatan kita, Pak Guntur Aradea. Wih, Pak Guntur sih jangan ditanya. Bukan mensupport lagi. Makanya kita juga sangat mengapresiasi bahwa kita punya seorang penasehat beliau gitu kan, yang mendukung gitu kan penuh untuk kegiatan-kegiatan anak mudanya. Iya, karena dia sosialnya tinggi sih. Apapun movement yang selama itu berguna, disupport. Ya. Gitu. Dan ya masalah tadi latar belakangnya, kita juga sebenarnya belajar dulu sih, dan kita juga lihat dulu dari komunitas lain yang sudah bergerak gitu. Contohnya di Limus Tunggal itu kan banyak nih komunitas-komunitas yang ada gitu. Yeah. Kebanyakan tuh di bidang untuk anak yatim sih contohnya gitu kan. Ada OTPD, Pondok Semperdai, Erpai, juga Celengan Sedekah, terus juga ada juga Tabah, Tabungan Berkah gitu kan, dan masih banyak lagi sih. Terus ada juga Papaya,
ya karena itu semua gitu kan, kenapa sih kita nggak buat juga gitu kan suatu wadah komunitas gitu kan di lingkungan kita juga, karena kan di Limus Pratama ini kan belum ada gitu kan, setahu aneh belum ada gitu kan, mungkin ada tapi berbeda apa namanya ya, berbeda arah gitu kan, entah yang ini ke kanan, yang ini ke lurus kan ke kiri, tapi sebenarnya sama. Mungkin hanya berbedanya itu ini yang santunan, yang ini lebih ke sosial, lebih ke kesehatannya gitu kan, itu berbeda. Tapi ya kalau misalkan sudah berjalan bersama sih kayaknya enjoy aja gitu kan. Justru saling circle lu saling ngebutuhin enak gitu ya. Iya benar. Oh lu butuh pendamping sosial, lu kesini. Nah itu gitu benar ya. kan gitu. Jadinya kita saling mensupport lah, bukan saling mengangkat bendera, enggak, kita saling merangkul gitu kan, ayo kita bikin sekarang ini di Kecamatan Cilengsi udah ada nama lintas komunitas, di mana itu ada beberapa komunitas baik yatim, terus juga komunitas kesehatan untuk ya tadi pendampingan pasien gitu kan, dan sekarang ada lagi yang untuk di bidang pendidikan. Jadi insya Allah untuk di Kecamatan Cilengsi mudah-mudahan sih anak-anak yang semangat sekolah tapi nggak ada biaya bisa kita bantu dari komunitas-komunitas yang ada gitu. Justru sebenarnya kalau untuk bidang pendidikan itu dari dulu ada, apalagi kalau kemarin kebetulan Jumat malam 1 kemarin kita ada pelatihan di Bogor, kebetulan Pak Camatnya juga ada gitu. Nah dari salah satu program yang dia canangkan itu ada salah satu di bidang pendidikan tuh, nanti di kecamatan tuh menyediakan sarana prasarana pendidikan secara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Kalau Ogut baca artikelnya, cuman sosialisasinya kan kita nggak tahu. Jadi tolonglah Pak Camat realisasikan segera gitu. Karena jujur aja Bi, kita hidup di dunia di masyarakat yang memang notabene-nya orang melihat bahwa Limus Nunggal itu mampu, tapi salah. Mereka nggak ngeliat ke dalam gitu loh. Masih ada juga sampai sekarang nih, masih ada rumah yang beralaskan tanah, masih ada gitu kan. Terus juga dilihat masih rumah-rumah yang bilik masih ada yang di Kampungan sono. Kalau di Limus Pratama enggak sih ya, rata-rata memang notabene-nya menengah ke bawah gitu kan. Itu tuh masih ada, artinya saran saya Subi harus menggaungkan ke arah situ Bi. Jadi ada masyarakat yang memang belum terjangkau nih dari pemerintah desa, mungkin Subi bisa nge-follow up ke sana gitu. Kedepannya sih pengennya harapan kita seperti itu. Nanti Pak RW yang akan mendonaturkan. Mungkin dia bisa jual ginjal satu. Siap. Enggak sih di komunitas sih sudah ini sih sudah kita rencanakan untuk itu sih, dari pemerintahan sudah ada, dari desa pun sudah ada. Cuma kan mungkin kalau dari desa itu kan karena butuhnya komunitas itu desa karena untuk mana aja sih gitu kan nggak mungkin kan desa sampai benar-benar pelosok turun gitu kan. Karena kan banyak kegiatan-kegiatan desa yang harus diurus gitu kan. Nah makanya fungsinya komunitas itu ya itu tadi cari gitu kan yang ada di lingkungan, yuk kita bantu sama-sama, kita laporkan ke desa, nanti follow up dari desa bantu kita mencari data-datanya desa yang jadi sinkron banget tuh ya gitu. Antara masyarakat komunitas yang notabene-nya peduli dengan pihak desa yang notabene-nya di kepemerintahan. Gitu. Dari lu sendiri gimana? Lu kok bisa terjun kemari? Lu nunduk aja lagi di setrap lu. Kalau ini lah dia tim peralatan. Biasa kalau ada kegiatan-kegiatan ini lah tim peralatannya. Tim pribunya ya. Iya benar. Dia udah hafal banget dah masalah peralatan apa aja nih yang dibutuhkan. Dia sama Agus. Dan mungkin ini cuma perwakilan aja sih dari kita gitu kan. Sebenarnya di struktural kita cukup banyak juga gitu kan, karena Limus Nunggal Peduli ini bukan cuma dari RW 6 tapi satu desa. Kumpul plok bareng desa itu anak-anak mudanya alhamdulillah setiap RW-nya ada.
di hal yang positif gue dukung. Iya benar. Karena dulu terakhir bikin yo ben-benan di situ. Itu kalau udah ben-benan kok. Tapi giliran masalah pedu gini, ya mungkin balik lagi ke hati masing-masing kali ya. Iya. Walaupun kita ayo dong, kita ajak segala macam, ayo ikutan kuning segala macam. Iya. Kalau kitanya nggak tergerak susah. Iya. Ya itu tadi. Ini kan dari RW 7. RW 7. Kang, Iya. Pak Dari RW 7 Pak Hendra. Oh, Pak Hendra. Pak Hendra RW-nya. Nah, kita juga nggak mudah gitu Kang buat narik orang dari setiap RW buat ayo ikut bener. jadi satu wadah itu kan nggak mudah gitu. Itu butuh proses waktu itu kita. Awalnya sih kita kayak ya apa sih yang disukain sama anak-anak muda gitu kan. Karena sekarang ini apalagi waktu pandemi gitu kan yang lebih di ini kan tempat nongkrongan gitu kan. Kalau anak muda itu kan nongkrong ada kopi. Ya. Tuh, yang paling masuk gitu kan. Yeah. Yuk ngopi yuk gitu kan. Kalau udah diajak ngopi kan mereka oh, ngopi nih. Maunya gitu. apa sih? Nah, iya masalah nanti kita bohongin untuk bikin pusing dia gitu kan tentang kegiatan-kegiatan kan itu nggak ada. Yang penting dia udah hadir dulu, kita ajak dulu, tarik gitu kan. Ngopi ya bareng. Kalau udah datang kan kumpul bareng yuk kita bikin komunitas. Apa sih kegiatan-kegiatannya? Lu ada pemikiran apa? Kita jadiin satu-satu kita jalanin. Akhirnya terbentuklah suatu kegiatan-kegiatan ini yang awalnya dari bencana, pendampingan pasien, sekarang juga terjun ke PMI untuk donor darah, bahkan sampai vaksin kemarin. Ya, Akang ini juga kan dari RW 7 bisa gabung ke RW 6 kan luar biasa. Tim peralatan emang bias. Iya, apa nih? Kok bisa gitu? Lu ikut gabung di mari gitu kan? Pasti kan ada something ya, nggak mungkin tiba-tiba Subi bilang, ayo gabung lu, kalau nggak ini segala macam, kan nggak mungkin ada pressure yang ke situ, kalau nggak tergerak hatinya gitu. Dia apa nih dari lu sendiri nih? Ya tertarik aja. Kalau pernah juga kan dari acara tablik akbar tuh Yang di Palem ya? Iya. Oh, almarhum. Dulu kan Ya. Chris Manja. Oke. ya pernah ada Nasir situ. Manja, Nasdir. Ya dari aktivitasnya juga tertarik, hanya diajakin mau ikut enggak di komunitas ini nggak peduli. Jadi deh entar dulu. Ya di RW gua diadain Karang Taruna juga kan. Oh, di bawah. Nah, Karang Taruna sebenarnya udah dengar Karang Taruna juga sebelum dibikin Karang Taruna dulu juga udah pernah buat sendiri kan. Itu hancur Karang Taruna, ya udah saya ikut buat nggak peduli aja. Yang data gitu ya. Yang bukunya jelas gitu kan. Sebenarnya sih nggak ada, lihat dari pergerakannya juga Real itu ya. Oh, bener nih. iya. Gue pengen capek. Ada banyak capek. capek. Sebenarnya bukan lihat wah keren nih. Sebenarnya nggak ada. Pengen selfie, pengen capek. Tapi kan kita jalan-jalan juga kan akhirnya. Ya pasti lah. Ya, namanya bencana nggak mungkin nggak jalan-jalan. Akhirnya banyak kenalan juga kan. Itu Akhirnya. benar. Dari satu sisi kita yang tadinya nggak kenal jadi kenal, yang jauh jadi deket, yang deket makin deket gitu kan. Contoh aja kita ambil dah, ternyata komunitas itu saya pikir cuma daerah-daerah sini. Ternyata Banyak. wah di Banyak. luar sana luar biasa gitu kan. Akhirnya dari komunitas yang udah wah yolah di atas tingkatan kita kan, yang senior gitu kan. Akhirnya jadi kenal deket gitu kan. Yuk kita gabung bareng. Kan jadi kayak ada apa ya? Gairah Suatu tersendiri ya. iya gairah yang bikin wah Makin asik nih. kayaknya makin asik gitu kan, makin berat kerjaan tapi makin asik gitu kan, kayaknya tertantang gitu kan, masa mereka bisa kita enggak gitu kan, mereka siapa gitu, mereka manusia kita juga manusia, masa kita nggak bisa gitu kan. Akhirnya kita buatlah waktu itu sampai pengobatan gratis waktu itu di Muara Gembong. Oh, Muara Gembong. Kita buat di sana karena di sana kan cukup jauh ya, untuk akses ke kota itu cukup jauh, dan juga ke puskesmas juga itu kesehatan sangat minim dah. Waktu pas kita ke sana ya, Iya. bertiga ini waktu itu kita ke sana survei waktu pas ngirim bantuan logistik, ternyata di sana ada apa ya, kalau bisa dibilang sih posyandu kayaknya. Posyandu, tapi di situ ya itu jadi tempat pengobatan warga sana gitu kan, dengan
peralatan yang seadanya. Jadi kalau orang sakit apa ya obat udah itu aja. Itu aja yang ada gitu. Yang ada Lo aja mau gitu. pusing, mau pilek, apa paracetamol. Akhirnya kan kita kayak tergerak gitu kan. Terlebih di sana waktu itu kan terkena bencana juga banjir. Banjir. Waktu kita ke sana itu masih cukup tinggi, waktu sedang lah ya. Kita sedang full sana kan waktu itu pakai mobil yang nggak memadai, mobil ambulan kan. Akhirnya kita parkir jauh, jalan lah gitu kan. Setelah kita survei, lihat sama tim juga, sama komunitas-komunitas lain, ya udah kita bikin yuk pengobatan gratis di sini gitu. Ya awalnya memang kayak gimana ya, pengobatan gratis dengan waktu 1 minggu gitu kan. Kayaknya agak nyeleneh gitu kan. Ditambah waktu itu kan kita cari dokter agak susah karena kan lagi pandemi, dokter semua kan bertugas semua gitu. Tapi alhamdulillah namanya kerja bersama, yang sulit akan mudah gitu kan. Ada dan kita siapkan tim baik dari perawatnya, apotekernya, karena di lingkungan ini juga ternyata banyak yang pekerja-pekerja Kesehatan ya. Nah, tim kesehatannya juga banyak. Dari apoteker ternyata di lingkungan kita ada gitu kan. Kita tarikin lah, yuk kita buat kegiatan pengobatan gratis dengan memanfaatkan tenaga-tenaga medis yang ada gitu kan di lingkungan gitu kan, tanpa mengeluarkan biaya gitu kan. Akhirnya nah sekarang yang kita pikirkan kemarin itu kan obatnya. Akhirnya kita manfaatkan lah klinik-klinik yang ada, apotek-apotek yang ada di lingkungan. Itu kan punya warga kita juga gitu kan. Kenapa nggak kita sodorkan gitu kan, Pak? Kita mau ada pergerakan ini nih. Gitu. Dan alhamdulillahnya mereka pun membantu gitu kan. Obat-obat apa yang dibutuhkan gitu kan. Karena di sana waktu itu yang sangat dibutuhkan karena banjir itu kulit gitu kan. Banyak kan ya kulit ya. Kulit gatal. Akhirnya itu tadi banyak diobat kulit dan antusiasme dari warga pas kita baru datang aja ke sana. Itu warga udah nyerbu ngantri banget di sana untuk mendapatkan pengobatan secara gratis gitu, karena biasanya bidan itu di sana datang itu nggak nentu gitu kan, kadang 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali, jadi nggak nentu, kadang pun nggak datang. Jadi warga di sana kalau sedang sakit ya mereka nunggu aja gitu kan, sampai bahkan sampai maaf ya waktu itu sampai ada yang sudah parah gitu kan. Akhirnya kita bantu pertolongan pertama dan akhirnya kita rujuk gitu. Kembali ya tadi sih asiknya dari kegiatan-kegiatan gitu jadi kenal gitu kan. Akhirnya warga di sana sampai kepala desanya juga gitu kan. Dan setelah kita datang ke sana seminggu atau 3 hari kemudian istrinya Kang Pepen turun langsung ke situ gitu kan. Iya, Bekasi. Dan ya mungkin itu jadi penyulut gitu kan. Yang mungkin pemerintahan di sana yang mungkin mereka belum terjangkau lah gitu kan, karena daerah-daerah sana gitu. Akhirnya karena kita angkat post gitu kan ke media sosial, kita juga kan ada media sosial kan di Instagram, Facebook gitu kan, dan kita tag tuh pemerintahan setempat gitu kan. Akhirnya mungkin mereka jadi tahu dan turun langsung gitu kan, terjun langsung gitu kan. Masa Limus Nunggal aja jauh dari kabupaten gitu kan sampai bisa tahu daerah wilayah tersebut, masa mereka sendiri yang dekat gitu ya. Iya. Apalagi pemerintah situ kan. Iya benar kan. Tapi emang bener sih Gi, artinya gini loh, kalau gua ngeliat di bencana itu polemiknya kalau kita menelusuri secara dalam, berat bro. Berat. Dulu 2002 banjir Villa Nusa Indah tuh 20 atau 19 ya? 20 ya? Awal. Itu tuh yang hasilnya tsunami yang bertumpuk. Itu gue pertama cuek. Hari pertama bodoh bukan tempat gue ya. Tapi setelah gue lihat TV, anjrit, masa iya saudara gue yang tetangga lagi parah gue nggak datang gitu kan. Akhirnya gue dari 5 orang tuh di 0 rupiah. Modal apa? Layar. Karena gue dulu dari komunitas panahan Horsebow. Kebetulan
kebetulan gue di Perdana kan, akhirnya bikin lah Perdana Peduli gitu. Coba ya kita plan fire yuk, kita todong tuh yang di Kalimantan segala macem kan. Gue ada movement ini nih, tempat gue gitu, dadadad segala macem, kumpulah duit 50 juta awalnya tuh, malam itu. Gila nih katanya kan gini segala macam, cuman duit tok. Kan kita kan butuh barang ya. Sedangkan besok kita harus sudah terjun. Kita kerjasama sama dulu tuh Astagfirullahaladzim BPBD, ada lagi tuh namanya tuh Wahana apa gitu. Ada tim rescue juga. Akhirnya kita izin buat bikin dapur umum. Ya kan? Yang namanya dapur umum mah bohong kalau nggak ada logistik bro, minimal aqua. Kita nggak ada, cuman punya duit tok. Besok nih gimana nih, mobil segala macam gimana? Yaudah pakai mobil gua lah sebak. Kita todongin tuh warung sebakom. Gua mau bikin posko di segala, gua yaudah nyumbang total. Itu mobil box yang isinya cuma 5 kardus awalnya penuh. Pamper, obat segala macam, mie penuh tuh. Pede buka ke sono. Paling 2 hari gue bilang kan. Paling 2 hari nyampe sono sebulan dong. Gua sampai ditawarin rumah di sono. Udah, anak-anak Perdana di sini aja. Gak boleh kemana-mana. Lumpur tuh segini, kita bersihin masjid. Cuman movement kita jelas. Artinya karena memang balik lagi ya, kita terketuk hatinya. Terus juga kalau di bencana kan bingung, kita mau ngerjain yang mana dulu nih. Kalau dulu kebetulan kita tempat ibadah dulu nih, yang penting orang bisa sholat terdekat karena masjid jauh, harus ke atas. Sebenerin masjid dulu segala macam, udah kelar baru ke warga-warga segala macam, konsolidasi sama lurah, RT RW setempat. Nah sekarang tujuannya nih setelah rentetan program yang kalian pernah jalankan, selanjutnya mau movement apa yang kalian pikirkan? Artinya kedepannya mau kayak gimana? Kedepannya sih kita utama dulu bikin kesulitan dulu. Oke. Karena yang namanya suatu perkumpulan itu bohong kalau bakalan terus Solid deh. bohong. Karena gini, kita aja yang namanya sekelas komunitas besar itu pasti ada kalanya ngerasa capek gitu. Banyak kegiatan capek, nggak ada kegiatan jadi males gitu. Serba salah. Makanya yang diutamakan dulu selalu saya tekankan ke anak-anak, ke kawan-kawan, kita harus tetap silaturahmi. Mau ada kegiatan, nggak ada kegiatan, kenapa setiap bulan kita buat diskusi bersama, itu tadi gunanya untuk membangun kesulitan. Kayak walaupun kayak cuma ngopi bareng, terus kita kadang juga kayak makan-makan lah di luar gitu, walaupun dengan budget sendiri gitu kan, tapi dari yang bersama itu mudah-mudahan jangan sampai nih ada gesekan gitu kan, yang wah, terlebih tim inti dah yang ada di struktur itu jangan sampai goyah gitu kan. Yang pasti itu kan setiap orang tuh individu punya kesibukan masing-masing, entah kerjaan, bahkan di komunitas kita ada juga yang udah punya anak istri. Nah itu kan yang berat gitu kan. Ngaturnya ya? Iya, ngatur waktu jadwalnya itu kan berat kan. Makanya gimana caranya kita tetap bisa komunikasi dan juga kita tetap bisa jalankan suatu kegiatan, yaitu tadi harus bikin kekompakan dulu. Jadi kalau misalkan satu orang nggak bisa untuk menjalankan tugasnya, ada yang cover gitu kan. Jadi setiap ada kegiatan orang ini nggak bisa, masih ada yang cover. Fungsinya kesulitan itu tadi. Makanya kedepannya ya itu tadi sih. Saya selalu masalah kegiatan sih gampang lah, karena setiap individu punya pemikiran. Dari kita ngobrol bareng, pasti tadi ada pemikiran nih, apa sih yang sekarang jadi buah bibir lah gitu kan, entah baik bencana, entah atau pendidikan kah gitu kan, terlebih di lingkungan gitu kan, apa sih yang lagi dibutuhkan sama masyarakat, itu yang nanti kita jadikan suatu kegiatan. Jadi kegiatan kita nggak monoton dengan yang ada di ADART lah, yang ada di struktur gitu kan, enggak. Kita
kita juga main dari yang apa yang lagi dibuah bibirkan sama masyarakat, apa yang dibutuhkan dari masyarakat gitu. Jadi yang utama itu selalu saya tiap waktu gitu kan tekankan kompak itu doang sih paling. Nah, support nih, balik lagi nih. Support dari pemerintah desa bagaimana? Alhamdulillah. Agak sensitif nih. Alhamdulillahnya di desa kita itu Pak Kadesnya saya bilang sangat mendukung gitu kan. Kegiatan-kegiatan untuk sosial ya, untuk kegiatan positif dah pokoknya. Saya acungin jempol dah. Nggak sulit gitu. Kita buat kegiatan, Pak. Kita mau ada kegiatan. Oh, siap, jalankan. Yang penting taati prokesnya. Terus juga jangan lupa izinnya. Jangan sampai ada masyarakat yang nantinya kegiatan ente baik tapi dinilai tidak baik hanya karena masalah kecil gitu kan. Entah baik izinnya, prokesnya gitu kan. Makanya kalau bisa dibilang sih support desa ya ke kita luar biasa. Selalu hadir di setiap kegiatan-kegiatan kita gitu kan, Ibu Sunggal Peduli itu selalu hadir, dan nggak lupa support untuk konsumsinya juga selalu ada gitu kan. Alhamdulillahnya. Terima kasih Pak Galih. Ya karena kan notabene-nya masih seumuran lah ente kan. Setahun 2 tahun lah. Ya, benar. Jadi pemikirannya masih bareng gitu. Iya, Oh iya, selama gitu. baik ya gue support. Iya. Kadang kan namanya pemerintah desa ya, dengan movement seperti ini ada yang pro ada yang kontra juga. Artinya orang berpikir bahwa aduh, anggaran gua aja harusnya untuk infrastruktur segala macam harus terbagi nih. Balik lagi kan, redo apa enggak dia dibagi ke arah sosial gitu kan. Walaupun memang ada jatah sosial di pemerintahan desa gitu kan. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bakal lebih baik lagi. Supportnya bener-bener pure support gitu kan. Terus lah ke depannya. Iya. Dan sebenarnya sih kalau pemerintahan desa, kalau kitanya rajin silaturahmi, insya Allah sih, dan kegiatannya juga kita jabarkan gitu kan, kegiatannya ini. Insya Allah sih setiap desa juga atau pemerintahan nggak akan mempersulit gitu kan. Karena yang bikin mempersulit itu karena kitanya kadang juga kurang koordinasi gitu kan, mungkin kurang konfirmasi ke sana gitu kan, nggak silaturahmi gitu kan. Mungkin itu aja sih. Jalur birokrasinya mentang-mentang birokrasinya juga udahlah, dia kalau mau support aja, ngapain gua harus sowan kan, segala macam. Lagi pula gini ya Kang ya, yang diangkat namanya kan bukan kita, jadi benar. Kalau lingkungan itu baik gitu kan, masyarakat kan akan menilai bukan siapa yang menjalankan kegiatan tersebut, tapi siapa sih pemerintahnya gitu kan. Benar nggak? Akhirnya kan yang keangkat namanya tuh bukan kita, tapi pihak pemerintahan setempat gitu kan. Makanya kalau pemerintah setempat nggak mendukung dan mensupport, kayaknya sih salah banget gitu kan. Kegiatan-kegiatan positif itu dibuat kayak sulit gitu kan, birokrasinya kayaknya nggak deh gitu. Oke, artinya kan tadi sudah dijabarkan antara ABCD kan tentang movement kalian apa segala macamnya. Terus kapan mikirin kawin? ini Terus kapan mikirin kawin gitu? Ini sih sorry, apa lu sengaja, wah gue jomblo dulu mana tahu gue datang ke sebuah bencana ada Pak Lurah punya anak gadis kawin. Mungkin itu bisa ditanyakan ke Pak RW. Kalau dia masalah pendataan gitu. Pendataan warga yang mana nih ya kan? Kira-kira yang masih single gitu bisa ya. Terus kapan lu pada kawin gitu? Kalau itu sih kayak gimana? Saya garu-garu. Karena itu pertanyaan yang berat untuk dijawab gitu. Kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Sebenarnya sih kalau untuk pendamping ya, pendamping itu kan tergantung dari pribadi si masing-masing nih, kayak Kang Alam, Kang Dias gitu kan. Kesiapan dari mereka gitu. Kalau aneh sih sebenarnya udah siap-siap aja. Cuman cewek yang belum siap gitu. Cuma yang jadi kendala, terkadang itu bukan kendala sih ya. Mungkin hanya
ada kesiapan lebih yang harus dipikirkan matang-matang dari sekarang gitu. Karena kan masalah nikah itu kan bukan kayak sehari 2 hari ya. sehari 2 hari, Iya, karena itu buat seumur seumur hidup gitu benar. kan. Makanya ya itu tadi persiapannya gitu kan yang harus lebih dimatangkan. Kalau kegiatan-kegiatan mungkin kan 2 minggu, 1 bulan persiapannya itu doang, dan kegiatannya cuma 1 hari atau 2 hari gitu, paling lama juga paling sebulan gitu kan. Tapi kalau yang kayak gini nih, ini kan seumur hidup gitu kan persiapannya, makanya harus benar-benar nih bisa bertahun-tahun gitu kan. Jadi ya itu sih paling persiapannya yang benar-benar lagi aneh matangkan. Tungguin aja dah gitu. Baru matang gitu. Iya benar, harus matang benar. Bahkan kalau bisa sampai bonyok dan Oke, sekarang gue tanya lagi lebih ke pribadi nih. Artinya, katakan lu sudah menikah. Setelah menikah, apakah ada movement seperti ini lagi? Mungkin dari Kang Alam dulu dah sama Kang Dias ya. Gimana dah? Kayaknya Lam. yang ini yang lebih kayak pemikiran kayak gitu kan lebih tajam gitu kan. Kalau aneh, aduh masih harus Mikir lagi. Ayo dah. Apa? Lam, gimana Lam? Sama Kang Dias. Setelah silakan. nikah ya. Kan ada tuh, sorry nih ya, kan ada lu mudanya banyak kegiatan hal-hal Iya, positif apa segala macam. Tapi pasca setelah nikah kadang ada yang dibatasi. Aduh, gua takut sama bokin nih segala macam jadi kayak cupu gitu. Ada loh. Iya. Untungnya gua enggak. Itu kan balik lagi ke istri. Iya. Istri mendukung nggak gitu Nah, kan. misalkan seperti itu gimana? Paling ngeliat di pribadi dulu ya, kayak ketujuannya dulu sih. Kayak setelah nikah, apa kayak ingin terjun langsung dengan kegiatan-kegiatan seperti sosial lagi. Karena ya namanya kegiatan sosial, kalau kita udah menikah pasti ada waktu yang terbatas juga, baik itu untuk keluarga, untuk kita organisasi, untuk yang lain ya, pekerjaan dan lain-lain. Nah mungkin kita memakai skala prioritas. Kita prioritas itu mana dulu. Nah kalau misalkan memang setelah nikah bisa membagi waktunya untuk mengadakan kegiatan apa sosial ini, apa boleh buat gitu, kenapa tidak? Iya. Mungkin lebih gampangnya gua mau married sama lu. Iya. Gitu kan? Cuman jujur aja, gue punya kegiatan seperti Iya, ini. benar. Apakah lu masih menerima? Udah miskin, baik kegiatan, banyak maunya gitu. Karena lihat dari akang sendiri kan, akang sendiri udah nikah juga aktif. Nah, jadi termotivasi juga nih. Makanya carinya yang anak komunitas juga. Bener. Biar sinkron. Gaul gitu. Sama-sama tahu kondisinya kayak gimana. Sama-sama tahu. Lu gimana nih? Lu dari Iya. tadi nunduk aja lagi bukan di ruang BP nih. Nunduk aja dari tadi, aduh. Gimana ya? Ya, Misalkan dapat yang seperti itu, apakah tetap bakal terjun total atau bagaimana gitu kan? Pemikiran itu harus tetap visioner ke depan. Yang khawatirnya setelah tadi Sugi bilang kan kita harus nguatin nih, ya kan segala macam. Tiba-tiba dia besok nikah tuh ya, aduh gue kayaknya resign deh gitu kan. Lagi ngebentuknya. Gimana nih? ya main ke jangka waktunya aja dulu Heeh. buat ikutin acara. Atau dilibatkan sekalian gitu ya? Libatkan juga. Anak itu libatkan juga gitu kan kegiatan. Terlibat ya. Juga itu. Kayak gini gua kemarin waktu 2 kali bencana dia di dapur umum nyiapin pakaian gua, Bi cukup ini segala macam, cukup, kalau pakaian menduit nggak cukup. Gua bilang. Beda cerita kalau itu mah. Artinya gini loh, tadi masalah jodoh segala macam kita harus milih yang terbaik. Artinya yang bisa memahami kegiatan kita di luar, kesibukan kita segala macam kan, pekerjaan kita. Artinya ada waktu untuk keluarga, ada juga waktu untuk sosial. Karena kalau hidup cuman untuk keluarga doang, monoton bro. Setuju nggak pemikiran kayak gitu? Monoton. Apa yang bisa kita sumbangkan? Iya. Ya kita sumbangkan. Kalau gue ya, prinsipnya tuh begitu. Dan gue doktrin juga buat bini gue begitu. Katanya kegiatan gue seperti ini. Selama kegiatan itu baik, tolong support dan doakan. Iya. Adapun nanti gue dapat yang lain, ya lu tolong. Gitu. Apa nih? Ada bonus lagi. Bonus lagi. Biasanya kalau daerah bencana biasanya banyak tuh. Banyak, Bi. Ya, enggak. Waduh. Main-main Iya. ke Cigudeg ntar gue bawa aja. Adalah pengalaman ke Banten. Pulang-pulang ada yang dapat. Tuh, banyak tuh. Coba itu. Kan jadi agak sinkron sama hati gitu. Iya. Itu hiburan. Untungnya kayak gitu. Di saat kita penat dengan kegiatan, jadi kayak ada ini
Iya, kalau untuk yang bujangan ya, kalau untuk yang beristri agak mumet juga. Agak susah, bro. Enggak diginiin, duitannya banyak. Agak buyang juga. Oke, terjauh. Lu Lang, terjauh yang lu pernah ikut partisipasi dalam bencana alam di mana? Terjauh nih dari Limus. Jangan di Bakau, ya lah Bakau menyeberang. Paling jauh ya. Paling jauh. Paling jauh itu pernah di daerah lupa lagi itu daerah mana ya? Masih Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa juga pernah, tapi tergabung dalam PMI soalnya. Jadi dalam PMI. Nah, di mana ya? Waktu longsor tuh di mana sih? Sumedang ya? Longsor. Oh, iya. Di mana ya? Sumedang pernah. Yang tahun ini Iya, kan? tahun ini. Iya. Longsor di Subang. Sumedang. Subang arah perbatasan Sumedang, iya. Oh, iya. Yang tanah dari bukit longsor kan? Iya. Yang masjidnya kenapa-napa kan? Iya. Itu ngebantu evakuasi korban juga, ngebantu pencarian korban. Jadi mana keluarga yang nggak menemukan masing-masing keluarganya itu kita bantu. Jadi di situ kan saya juga ikut relawan di PMI, jadi membantu juga kontribusinya di situ. Jadi PMI selain mendonorkan dan menyumbangkan darah, ada juga tim Ada juga rescue-nya. rescue-nya juga. Itu ada pelatihannya juga. Oh, ada. Tergabung dalam PMI. Oh, iya. Lama juga pelatihannya, ada sekitar 6 bulanan. Kayak gitu. Oh, latihannya di PMI itu. Iya, di PMI. Jadi nggak sembarangan ya. Iya, bener. Jadi dia asam garam udah makan tanah-tanah. Dia macam. Tanah juga kayaknya. Kalau lu Bi, paling jauh Aduh, daerah mana ya? Banten. Paling jauh mah Pangkalan 12. Aduh. Beda lagi kalau Beda lagi. paling jauh itu ke daerah Tanjung Lesung. Oh, Tanjung Waktu Lesung. tsunami. Oh, yang Banten ya? Ya, Yang Banten waktu itu. pas tahun baru ya? Tahun baru itu. Itu sih aneh ke sana dengan masih remaja masjid waktu itu. Semanja. Semanja sama anak-anak waktu itu ke sana kirim bantuan pakai ambulan masjid. Nginep waktu itu di pesantren tuh Riyadus Shalihin. Nginep 2 hari semalam tuh nginep untuk capai ke sana karena agak lumayan Jauh juga ya, dari Tanjung Lesung. dari kota Serang Banten itu sampai waktu itu kita pengen ke Sumur sih sebenarnya, daerah ujung banget itu. Ujungnya Banten kan itu Sumur, cuman karena akses terputus dan kendaraan yang memadai gitu kan, jadi kita sampai Tanjung Lesung aja. Paling jauh itu Tanjung Lesung. Lalu bro, Jas? Yang waktu pulang kampung yang Muara Gembong. Oh, Muara Gembong, Bekasi ya? iya masih baru tuh. Nah, Masih ada bandrolnya kok. Tapi dari juga kan langsung jauh. Luar biasa. Soalnya ada kan pasti. Banjir juga kan kemarin-kemarin tuh barengan Pak Bayuran tuh Bako. Oke, hal menarik apa sih dari lu ya? Hal menarik apa saat lu turun ke lokasi? Ada cerita apa sih yang menurut lu? Oh, gue dapet cerita ini nih, entah dari masyarakatnya atau lu lagi jalan segala macemnya. Sebenarnya hal apa yang paling menarik di sebuah kegiatan itu waktu kemarin di Muara Gembong sih. Pas di Muara Gembong itu membantu satu warga yang turun dari perahu jauh-jauh untuk pengobatan gratis. Itu kita ngebantu beliau dari perahu, nganterin pakai kursi apa ya, pakai kasur. Nah itu ngangkat sampai ke tempat, dan paling senengnya tuh pasiennya tuh bilang mengucapkan terima kasih. Itu Kebayar tidak ada banget ya lebih kayaknya ya. Iya, Plus, nggak ada lebih dari kata yang lebih luar biasa dari kata terima kasih untuk dari Pertolongannya. Iya. Wah, itu sih. Itu sangat berkesan banget sih kata-kata terima kasih dari Untung korban. belum masih aki-aki. Salam beo. Itu sih sangat mengesankan banget dia. Kalau Bi, Terima kasih. ada cerita apa nih yang benar-benar anjrit? Cerita lucu ya, menarik. Iya. Menarik waktu aneh ke Banten. Waktu ke Banten yang Tanjung Lesung karena mungkin itu kan daerah pelosok gitu kan. Jauh banget dari kehidupan kota, jauh banget. Pas sana nyampe sana itu kan memang karena sudah beberapa hari ya itu kejadiannya pasca bencana itu. Pas aneh ke sana, aneh dikejar-kejar tuh sama warga gitu kan, kayak wah, berharap banget gitu kan. Akhirnya pas berhenti di situ ngumpul semua dari yang tadinya sedih
ngomongnya pakai bahasa yang aneh kagak ngerti gitu kan. Mungkin mereka minta apa gitu kan ya, sambil ngajak ngobrol juga gitu kan, tapi bahasanya aneh nggak ngerti gitu. Sunda kan di sana. Tapi Sundanya Sunda. Sunda, Aduh, Sunda, saya Sunda juga kasar. iya, Sunda lebak. gimana gitu kan, bahasa iya, bahasa Banten kali ya. Saya kan bingung ya, dia nanya apa gitu kan. Ya, saya juga bingung jawab apa, dan di situ jarang orang yang bisa bahasa Indonesia, nggak ada di situ. Saya sampai keliling-keliling mau wawancara gitu kan, mau sambil nanya-nanya gitu kan. Terus juga kantor desanya karena jauh gitu kan, kita juga bingung. Dan akhirnya ada satu relawan di situ gitu kan, mungkin entah dari mana, yang mungkin memang dari situ gitu kan, udah lama atau dia bisa bahasa situ kan. Akhirnya aneh kayak main translate lah gitu kan sama dia gitu. Padahal itu masih satu Pulau Jawa gitu. Aneh kan bingung gitu. Duh, kalau mau nanya ini jadi kan harus ngobrol dulu sama beliau gitu kan. Biar nyambung, karena nggak ada gitu orang situ yang bisa bahasa Indonesia gitu kan. Ya itu sih yang nyeleneh. Dan kalau yang kayak buat aneh bangga gitu kan jadi anak komunitas itu ya sama sih seperti tadi gitu. Ketika kita dengan susah payah, dengan kayak butuh perjuangan, kita capek, hujan, panas, kita cari donasi gitu kan, terus juga kita ketok para donatur gitu kan. Setelah susah payah, panas, terik, hujan, terbayarkan dengan tadi ucapan terima kasih. Dan itu kayak bangga banget gitu kan, kita yang kayak belum tentu kita punya kelebihan gitu kan. Dan apa sih lebihnya gua gitu kan, gua dari segi harta gua masih jauh, terus juga dari segi kemampuan gua bisa apa sih buat menolong orang gitu. Tapi dengan seminimalisir yang gua punya gitu kan, gua yang segini aja gua bisa bantu orang gitu. Gimana orang yang di atas gua gitu kan, yang harusnya mereka bisa lebih ya, banyak membantu ketimbang gua. Jadi jangan pernah nganggep lu tuh orang nggak mampu tapi lu pengen ngebantu, karena bantuan itu bukan cuma dari materi, bukan cuma dari uang gitu kan, tapi bantuan tenaga, terus juga bantuan usaha kita, kepedulian kita, itu yang sebenarnya luar biasa, lebih dari bantuan berupa materi ya. Iya, gitu. Itu sih. Kalau lu ya, hal apa nih yang lu bikin anjir, ada sesuatu momen tak kala lu turun langsung ke bencana yang lu inget sampai sekarang? Ada sih, cuma ada yang bikin nyebelin dikit dari temen sendiri. Ya kalau temen kan pasti gitu kan, ada yang pengen capek buat, ada yang cuma nyuruh lu ada. Iya, tapi hal menarik gitu ya. Iya. Hal menarik kalau misalkan wah pas di situ kayak lucu gitu kan, dan asik gitu kan buat lo itu. Dekat kuburan tuh, yang ngumpul situ. Ya, Situ. Ngapain dulu gitu? Minta nomor. Kuburan. Bukan minta nomor. Bahasanya kuburan sih. Lo enggak. Apa lo nanya alamat gitu kuburan? kayaknya akhirnya menemukan seorang yang dulu dia pernah cintai. Gak tahu juga sih gimana kan. Tapi benar. Tapi nggak biasa. Itu gurawan aja gurawan. Apa ya bro? Saking banyaknya kegiatan ya. Iya. Sampai lupa. Sampai lupa. Tapi kalau balikan sama mantan ingat. Enggak. Berarti udah pahit banget tuh mantannya gitu. Nggak ada kenangan terindah. Ada buang. Saking indahnya udah males banget gitu. Buang semua. Buang semua. Oke, terakhir nih ya. Buat lu lah, buat teman-teman, nasihat apa yang lu harus kasih gitu biar semua teman-teman juga tergerak? Sebenarnya kita dimanapun juga pasti akan yang namanya membutuhkan satu sama lain, dimana kita juga pasti perlu membutuhkan orang sekitar dan juga kita perlu bantuan. Nah di situ
teman-teman semua mungkin bisa tergerak tuh hatinya untuk membantu, minimal nih tetangga dulu kita bantu. Terus yang kedua, kita membantu lingkungan sekitar pasti jangan ada namanya imbalan gitu. Kita landaskanlah dengan ada namanya kebaikan itu sendiri pasti akan dibalas oleh Tuhan gitu. Dan dimana lelah kita itu akan dibayar oleh Tuhan gitu. Dan pokoknya untuk rekan-rekan semua nih kalau bisa ikut yang namanya kegiatan-kegiatan sosial biar membantu yang namanya tergerak hatinya untuk membantu lingkungan sekitar kita kayak gitu. Itu sih palingan. Ini dulu ya. Kaptennya belakangan. Apa ya? Lu dari tadi cengir. Udah sampai gosip 3 kali. Kalau orang pengalaman begini, dia nggak banyak bicara, tapi gerak. tapi gerakan Sama juga enggak. Apa ya, Des? Buat temen-temen lu semua nih yang nonton channel ini nih. motivasi lah, Motivasi ikut apa? gabung bareng. Masih bias. Kita kurang kopi, weh. Kurang kopi ya. Mungkin bayar we. Mungkin diwakili sama lu Debi. Apa ya, buat pesan kita semua ya, jangan pernah merasa bahwa kita nggak bakal butuh orang lain sama kayak tadi. Namanya manusia itu makhluk sosial, suatu saat pasti membutuhkan bantuan, walaupun itu hanya sedikit gitu.